Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatia Fitriana, stambuk G701-19-018, kelas C, kelompok 5, praktikum biofarmasetika. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai uji disolusi terbanding atau UDT serta cara penggunaan dari aplikasi PackPoster. Jadi poin pembahasan yang akan saya bahas di sini ada 5, di mana yang pertama itu ada definisi, tujuan dan syarat dari UDT itu sendiri. Kemudian yang kedua ada dissolution tester. Yang ketiga monografi obat, di mana monografi obat ini obat yang saya gunakan adalah atorvastatin. Kemudian yang keempat adalah syarat keberterimaan dan hasil UDT. Serta yang terakhir adalah cara penggunaan dari aplikasi PackPoster. Jadi yang pertama kita masuk ke definisi, tujuan, dan syarat dari UDT. Uji disolusi terbanding atau UDT ini adalah uji disolusi komparatif yang dilakukan untuk menunjukkan similaritas ataupun perbedaan profil disolusi antara obat uji dengan obat inovator atau komparator. UDT ini juga dapat digunakan untuk memastikan ekivalensi dan sifat-sifat produk suatu produk obat. Uji disolusi terbanding ini memiliki tujuan untuk memastikan kemiripan kualitas dan sifat-sifat produk obat dengan perubahan minor dalam formulasi atau pembuatan setelah izin pemasaran obat. Kemudian syarat UDT. Syarat UDT ini ada 2. Yang pertama adalah produk yang tidak memerlukan studi in vitro. Kemudian yang kedua adalah produk obat kopi yang hanya beda kekuatan. UDT dapat diterima untuk kekuatan yang lebih rendah. Maksud poin yang kedua ini adalah produk obat kopi itu contohnya seperti obat paracetamol dengan Sanmol. Kan dua obat ini memiliki zat aktif yang sama, yaitu sama-sama paracetamol. Hanya saja perbedaannya kalau paracetamol itu obat generik, sedangkan obat Sanmol ini adalah obat paten. Jadi kurang lebih seperti itu contohnya. Kemudian kita masuk ke dissolution tester. Dissolution tester ini adalah sebuah alat pengujian yang digunakan pada industri farmasi untuk mengkarakterisasi sifat peleburan dari obat aktif. Secara umum, alat dissolution tester ini memiliki prinsip kerja yaitu dengan memberikan suatu tekanan atau kompresi pada tablet dan mengukur pada tekanan dengan menentukan berapa jumlah tablet yang retak atau hancur. Jadi ini adalah gambar dari alat dissolution tester. Kita masuk ke monografi obat, di mana seperti yang sebelumnya sudah saya katakan bahwa di sini saya menggunakan obat atorvastatin. Di mana menurut Pharmacopeia edisi 6 tahun 2020, obat atorvastatin ini memiliki pH medium yaitu 6,8, kemudian volume mediumnya 900 ml, panjang gelombang maksimum sekitar 246 nanometer, dan nilai Ki yaitu 70%. Jadi ini adalah tabel keberterimaan uji disolusi, di mana keberterimaan uji disolusi itu memiliki 3 tahap, yaitu tahap S1, S2, dan S3. Tahap yang pertama adalah tahap S1, di mana tahap S1 ini jumlah tablet yang kita uji ada 6 tablet. Dengan syarat, tablet itu harus di atas Ki tambah 5%. Nilai Ki-nya tadi ini kan yang kayak saya gunakan adalah obat atorvastatin. Nilai Ki obat atorvastatin tadi adalah 70%. Jadi jika ditambahkan dengan 5% itu hasilnya 75%. Jadi nilai dari obat-obat yang kita dari 6 obat yang kita uji itu harus di atas 75%. Apabila salah satu tablet di bawah nilai Ki tambah 5% atau di bawah 75%, maka tablet tersebut dikatakan tidak lulus uji tahap S1. Jika tidak lulus pada tahap S1, maka kita lanjut ke tahap S2. Tapi misalkan tablet yang kita uji itu sudah memenuhi syarat di S1, maka kita tidak perlu lagi lanjut ke tahap S2 maupun S3. Untuk tahap S2, di sini dikatakan bahwa jumlah tablet yang akan diuji itu ada 6. Jadi total semua tablet yang ada 12 tablet dari tablet
total S1 tambah S2. Nah, di sini juga dikatakan bahwa uji ini dikatakan berhasil apabila tidak ada salah satu tablet yang memiliki nilai Q di bawah Q kurang 15%. Apabila ada, dipastikan tidak lulus tahap S2. Nilai Q kurang 15%. Tadi nilai Q dari atorvastatin kan 70, berarti 70 kurang 15% adalah 55%. Jadi, jika ada salah satu tablet yang memiliki nilai di bawah 55%, maka tablet tersebut yang diuji dipastikan tidak lulus pada tahap S2 ini, maka kita harus lanjut ke tahap S3. Untuk tahap S3 ini dikatakan bahwa jumlah tablet yang dibutuhkan itu berjumlah 12 tablet, di mana total semua tablet itu ada 24 tablet. Kenapa bisa 24? Karena ini adalah total dari tablet S1, S2, dan S3. Kan di S1 6 tablet, S2 6 tablet. Jadi S1 tambah S2 kan totalnya 12, kemudian ditambah dengan S3 untuk jumlah tabletnya 12. Jadi semuanya ada 24 tablet. Nah, di sini dikatakan bahwa tablet-tablet ini lulus uji apabila bisa satu atau dua obat yang di bawah Q kurang 15% atau 55%. Asal jangan lebih dari 3 atau di atas 2, dan tidak boleh ada satupun tablet yang di bawah Q tambah 25%. Kemudian poin yang terakhir adalah aplikasi dari PEC-Boster itu sendiri. Di sini kita akan beralih ke aplikasi PEC-Boster. Jadi ini adalah tampilan dari aplikasi PEC-Boster. Kemudian di sini kita sudah mempunyai data dari obat atorvastatin. Jadi di sini sudah ada data dari obat atorvastatin, di mana ada kadar terlarut dari inovator atau pembanding, kemudian kadar terlarut obat A, dan kadar terlarut obat B. Kita kembali ke aplikasinya. Jadi cara penggunaan dari aplikasi ini, yang pertama, data-data yang sebelumnya sudah saya perlihatkan itu kita ubah dulu ke dalam Notepad. Kita salin data-datanya itu ke Notepad secara satu persatu, seperti inovator filenya beda, obat A juga filenya beda, begitu juga dengan obat B. Jika sudah kita ubah ke dalam Notepad, maka kita mulai memasukkan datanya, di mana untuk yang pada CHAS reference file ini kita masukkan data inovator. Terus untuk yang reference ini kita masukkan data dari obat A. Jadi pertama-tama ini yang kita tes adalah perbandingan inovator dengan kadar terlarut obat A. Nah, ini kita masukkan data dari obat A yang sudah kita buat dalam bentuk Notepad. Setelah itu kita ke bootstrapping parameters, di mana number of bootstrapnya itu 5.000. Maksud dari bilangan bootstrap 5.000 ini berarti dilakukan pengambilan sampel acak untuk mendapatkan 5.000 profil di solusi baru dan interval kepercayaan sekitar 90%. Berarti ada kepercayaan 90% bahwa nilai F2 yang sesungguhnya itu berada dalam rentang nilai F2 yang diperoleh dari perangkat lunak. Untuk confidence intervalnya yaitu 75%, karena data dari atorvastatin ini sudah lulus pada tahap S1, di mana tahap S1 tadi Q ditambah 5%. Jadi 70 ditambah 5, hasilnya 75%. Di sampingnya ini ada sampling mode. Ini kita pilih yang wall vector. Maksud dari wall vector ini adalah profil keseluruhan dianggap satu sampel, yaitu profil disolusi yang baru itu merupakan hasil pengadaan sederhana dari profil disolusi pada data yang asli. Hal yang membedakan itu hanyalah rangkaian profil disolusi dari setiap data dari bootstrap, dari hasil bootstrap.
yang dimasukkan ke dalam profil obat komparator dan obat uji. Kita lanjut ke yang bagian autorole. Jadi autorole ini berfungsi untuk mencari apakah suatu obat yang kita pakai itu memiliki nilai Ki atau kadar terlarutnya itu di atas 85%. Nah, di sini kan ada terbagi menjadi 3, ada no auto, one profile, dan two profile. Dimana untuk no auto ini adalah suatu obat yang tidak lebih dari 85%. Jadi untuk no auto ini kadar obatnya itu tidak lebih dari 85%. Sedangkan untuk one profile, apabila ada suatu obat yang memiliki nilai Ki di atas 85%. Dan untuk two profile, ini apabila memiliki nilai Ki 85% untuk 2 obat. Jadi di sini kita pilih yang no auto karena obatnya kita itu tidak lebih dari 85%. Karena sudah terprogram semuanya, kita tekan start. Nanti ketika kita menekan start, akan muncul nilai F1 dan F2 dari kedua data tersebut. Serta akan muncul grafiknya. Kita tekan start. Nah, ini sudah. Jadi muncul hasil F2-nya itu 81,45%. Sedangkan bentuk grafiknya seperti ini. Nah, jadi setelah kita tekan start atau kita upload dua file tadi, yaitu perbandingan inovator dan obat A, maka muncullah hasil yang di bawah ini, yaitu nilai F2 dan F1. Di mana hasil yang ditampilkan ini yaitu berupa nilai asli atau original value untuk F1 dan F2, atau nilai rata-rata F2 dengan interval kepercayaan 75%. Nah, jadi kalau dilihat dari hasil F2 ini, nilainya itu memenuhi syarat karena V2 ini memenuhi aturan umum kemiripan uji solusi. Bisa dilihat nilai F2 yang dihasilkan atau yang diperoleh adalah 81,45. Ini bisa dikatakan hasil F2 dari data inovator dan obat A itu ekuivalen karena nilai F2-nya itu memenuhi syarat di mana V2 di atas 50%, yang menandakan bahwa kedua profil disolusi yaitu profil uji dan reference saling bermiripan. Itu dibuktikan dengan bentuk dari grafiknya. Dimana kan di sini kita bisa lihat grafiknya itu garisnya untuk yang reference dengan tes hampir sama. Sekarang kita coba ke yang data B. Jadi di sini susah kita ganti untuk filenya, kita masukkan obat B. Kemudian kita upload. Nah, ini bisa kita lihat bahwa hasil dari kadar terlarut inovator dan obat B itu tidak ekuivalen. Karena kenapa? Bisa dilihat nilai V2-nya itu 32,08. Sebagaimana yang kita tahu bahwa syarat dari F2 itu di atas 50%. Jadi dia berwarna merah. Kenapa dia berwarna merah? Karena tidak memenuhi syarat. Nah, sekarang kita lihat bentuk grafiknya. Nah, bentuk grafik dari reference dan tesnya itu sangat jauh berbeda dengan yang grafik inovator dan obat A tadi. Jadi itu saja penjelasan saya mengenai uji disolusi terbanding serta cara penggunaan dari aplikasi Crackbuster. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.